Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 saat ini, yang saya beri tema menunggu butuh kesabaran. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan ayat 14. 1 Samuel 13, saya baca ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepadamu." Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati, siapapun kita, hal yang harus kita sadari adalah sebagian besar waktu kita sebenarnya kita pakai untuk menunggu, ya. Misalnya waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita 9 bulan, ibu kita harus menunggu kita sampai melahirkan, ya. Ketika kita masih bayi, kita harus menunggu sampai kita menjadi anak kecil, sekolah. Waktu kita sekolah, kita pun harus menunggu sampai kita ujian, dan seterusnya seperti itu sampai kita menjadi dewasa, menjadi tua. Itu nggak instan, ya. Ada waktu di mana kita harus menunggu sampai sesuatu itu terjadi, ya. Nah, banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya sebagian besar kita pakai untuk menunggu, ya. Menunggu mungkin sesuatu yang kita harapkan terkadang sangat menjenuhkan dan melelahkan. Bukankah ada peribahasa seperti itu? Menunggu itu menjenuhkan, melelahkan. Itu sebabnya saat menunggu tentu harus ada sikap yang perlu kita jaga dalam hidup ini, yaitu apa? Kesabaran. Karena menunggu butuh kesabaran, sesuai tema kita pada saat ini. Nah, pasal ini, ya, pasal 13 ayat 13 dan ayat 14, ini menjelaskan tentang perbuatan bodoh yang dilakukan oleh Raja Saul saat orang Filistin datang untuk berperang melawan Israel. Dan saat itu orang-orang Israel memang sangat ketakutan, ya. Mereka terpojok sehingga mereka harus bersembunyi di batu-batu, mereka harus lari, ya. Kita bisa lihat itu di ayat 5 dan ayat 6 dan 7, ya. 1 Samuel 13 ayat 5, 6 dan 7. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Kita lihat ada ketakutan, ya. Saul menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran, ya, dan meminta pertolongan Allah sebelum terlibat dalam peperangan, pertempuran. Tetapi setelah 7 hari lamanya Samuel masih belum tiba. Kita lihat, dan ternyata hal itu membuat Saul tidak sabar, sehingga ia melakukan korban bakaran itu sendiri, ya. Di ayat 8 dan ayat 9, ya. Seharusnya itu adalah tugas dari Samuel. Jadi itu otoritas yang Tuhan percayakan kepada Nabi Samuel, ya. Tetapi karena Saul tidak sabar menunggu, ya, dia melakukan itu sendiri, ya. Tetapi setelah Saul menyelesaikan korban bakaran, Samuel tiba. Saul mengemukakan alasan atas tindakannya. Bagi Saul mungkin itu hal yang sepele, ya. Namun itu pada akhirnya berdampak besar
kehidupannya sampai pada keluarga dan keturunannya. 1 Samuel 13 ayat 13 dan ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia masa kini seperti ini. Mendengar itu, Samuel berkata kepada Saul, "Tindakan Baginda itu bodoh sekali. Seandainya Baginda mentaati perintah Tuhan Allah kepada Baginda, pastilah Tuhan akan menetapkan Baginda dan keturunan Baginda menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang pemerintahan Baginda tidak akan bertahan. Karena Baginda tidak mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan telah memilih orang lain yang dikehendakinya untuk diangkat menjadi raja atas umatnya." Jadi kita lihat, inilah akibat dari sikap yang tidak sabar, yang berakhir pada perbuatan bodoh. Ya, pemerintahannya tidak akan bertahan. Ya, harusnya anak-anak dari Saul yang akan meneruskan pemerintahannya, ya, sampai kepada keturunannya. Tetapi akibat tindakan bodoh, perbuatan bodoh yang dilakukan oleh Saul, pemerintahnya akan berhenti. Ya. Tidak ada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan atas perbuatan bodoh yang dilakukan oleh Saul. Ya. Apa perbuatan bodoh Saul? Karena tidak sabar, ya, melanggar perintah Tuhan. Akibat nggak sabar, ya, Saul melakukan perbuatan bodoh, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Di 1 Samuel pasal 10 ayat 8, 1 Samuel pasal 10 ayat 8 dikatakan seperti ini, "Engkau harus pergi ke Gilgal." Ya, ini adalah perintah kepada Saul. "Mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Kita baca pasal 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Jadi diperintahkan untuk menunggu selama 7 hari. Ya. Namun kita lihat berawal dari ketidaksabarannya Saul dalam menunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan pertolongan. Ia seharusnya menunggu Samuel datang mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan. Namun akibat ketidaksabarannya ia ceroboh. Ya. Ia melakukan perbuatan bodoh, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Saul ini memang sudah menunggu selama 7 hari. Jadi sebenarnya sebentar lagi, ya, mungkin tinggal hitung detik, ya, dia akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Ya. Namun karena tidak sabar, Saul malah harus menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia 5 ayat 22, kesabaran itu adalah salah satu bagian dari buah roh yang harus dimiliki setiap orang percaya. Ya. Galatia 5 ayat 22 katakan di sana kasih dan seterusnya. Buah roh itu adalah kesabaran, salah satu dari bagian dari buah roh. Ya. Nah, kita lihat sabar itu berarti Tuhan tahan menghadapi cobaan, tidak lekas putus asa saat dihadapkan pada situasi atau keadaan yang sulit. Kita lihat Roma 12 ayat 12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Sabarlah dalam kesesakan, ya, dan tetap teguh menunggu waktunya Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat 15, kita bisa melihat satu tokoh yang dikatakan oleh firman Allah. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita lihat Abraham dan Sarah. Mereka juga pernah menjadi orang yang melakukan sesuatu yang bodoh akibat tidak sabar menunggu waktunya Tuhan tentang anak perjanjian. Mereka mencari jalan keluar menurut akal mereka sendiri.
Nah, itu adalah perbuatan bodoh karena mereka tidak menghormati firman Allah. Ya. Abraham memang mendapatkan seorang anak dari hamba yang Sarah berikan kepadanya. Namun bukannya sukacita yang mereka alami, tapi kita lihat malah perselisihan besar dalam rumah tangga akibat ketidaksabaran yang berakhir tindakan bodoh. Jadi ada konsekuensinya. Kita lihat Abraham akhirnya memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaharui imannya. Kita lihat ini karena dia menyesali apa yang dia lakukan. Jadi ada pertobatan. Ya, dia pun belajar dari kesalahannya dan kembali menunggu janji Tuhan dengan sikap hati yang sabar. Dan kita lihat Tuhan memperhitungkan kesabaran Abraham dan pada waktunya janji itu pun digenapi. Sebagai anak-anak Tuhan yang sedang menunggu waktu dan pertolongan Tuhan, janganlah menjadi orang-orang yang lekas hilang kesabaran. Karena hal itu bisa membuat kita ceroboh yang pada akhirnya kita malah melakukan perbuatan bodoh, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang yang menunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tunggu waktunya Tuhan, pasti indah. Jangan lakukan perbuatan bodoh yang melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan punya waktu dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jadilah anak-anak Tuhan yang terus menunggu dengan sikap hati yang sabar. Tuhan berkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah kami mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka kami keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai diselamatkan. Karena dengan hati kami percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan. Terima kasih buat firman-Mu, urapi kami semua, firman jadi kekuatan bagi kami, firman menuntun setiap langkah-langkah kami menjadi orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus sabar dalam kami menantikan setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.